Baik, ini udah masuk semua belum? Oke, silahkan kepada moderator untuk memulai kegiatan ini. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di bulan puasa ini kita tetap disehatkan jasmaninya dan rohaninya hingga kita sampai ke puncak Idul Fitri. Amin. Silahkan kepada moderator seluruh kegiatan ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takunu syuhada'a 'alan nas. Shadaqallahul azim. Baik, langsung saja kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Program Studi Pendidikan Agama Islam kembali lagi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan ke-6 yang dimana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai hadis tentang macam-macam syahid. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua review materi pada pertemuan sebelumnya, ketiga penyampaian materi inti, keempat pembagian door prize dan diskusi, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik, mari kita beranjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan membaca taus dan basmalah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum berlanjut kepada acara berikutnya, kepada audiens diharapkan untuk terus semangat, fokus dari awal sampai akhir penyampaian materi ya. Dan diusahakan kepada seluruh audiens untuk menyalakan kameranya serta antusias pada sesi diskusi nanti. Boleh yang belum on cam dinyalakan dulu kameranya. Mari kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu review materi pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin yang akan disampaikan oleh sahabat Eva Fahiroh. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil review materi minggu kemarin yang berjudul Hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Baik, langsung saja. Ketimbang memandang wabah ini semata sebagai musibah, kita bisa mencoba memetik hikmah, yaitu kita sebagai umat seharusnya menyadari betapa kita selama ini telah berbuat melampaui batas atau israf.
pengurasan sumber daya alam secara berlebihan, polusi, hingga pembangunan pemukiman sampai menggusur habitat satwa liar. Semua ini berubah menjadi wabah yang kita alami saat ini. Selain itu, tapi dengan sabar, wabah ini sejatinya bisa menjadi rahmat. Bahkan ladang ibadah bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampar atau wabah adalah azab yang Allah limpahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tapi Allah menjadikannya rahmat untuk orang-orang mukmin. Bila mana seseorang terkena sampar atau wabah, lalu ia diam di rumahnya dengan sabar, mengharap pahala, dan tahu bahwa tak ada yang mengenainya selain apa yang Allah tuliskan. Ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Eva yang telah menyampaikan review materi. Kita beranjak kepada materi inti, yaitu yang pertama, penyampaian mengenai pengertian syahid yang akan disampaikan oleh sahabat Abdul Fattah Husna. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan tentang arti dari syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Secara etimologis atau secara bahasa, istilah syahid dengan wajan fa'il bersumber dari kata dasar syahida wasyhadu syahadah yang berarti menyaksikan, dan kata syahid dan kata syahid mengacu kepada pelaku dari perbuatan menyaksikan, alias orang yang menyaksikan atau orang yang menjadi saksi. Meski syahid atau syahid bermakna sama, yaitu sama-sama saksi, namun bentuk syahid lebih punya menekankan dalam makna. Artinya adalah orang yang benar-benar menjadi saksi. Dengan demikian, orang yang mati syahid itu berarti orang yang menjadi saksi atas manusia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu syuhada'i 'alan nas, yang artinya dan kamu menjadi saksi atas manusia. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Menjadi saksi atas apa? Kalau orang yang mati syahid itu dikatakan menjadi saksi, yang menjadi pertanyaan menggelitik adalah mereka itu menjadi saksi atas apa? Apa yang mereka saksikan sehingga mereka bergelar sebagai orang yang menyaksikan. Untuk menjawab hal ini, para ulama berbeda pandangan karena dalil dan ilat yang mereka pakai memang berbeda. Sebagian ulama mengatakan mereka yang mati syahid akan menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat mereka meninggal dunia. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan datangnya para malaikat yang menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka di saat kematiannya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan dunia dan akhirat. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang mati syahid menjadi saksi atas perjuangan membela kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dirinya menemui kematian dalam melakukan pembelaan itu. Sebagian yang lain dari pendapat para ulama, diantaranya Al-Azhari mengatakan bahwa
orang yang mati syahid itu akan menyaksikan Darussalam sebelum terjadinya hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang matinya bukan dengan cara syahid, hanya nanti di akhirat saja akan menyaksikannya. Pendapat mereka berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul adzim, yang artinya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Menurut mereka ketika hidup di sisi Allah di dunia inilah mereka sudah menjadi saksi adalah adanya Darussalam. Syahid dalam arti orang kematiannya disaksikan, namun tentang penamaan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, para ulama berbeda pendapat tentang hubungannya kata syahid dengan kematian itu. Selain mana menjadi saksi di atas, ternyata ada sebagian ulama memaknai syahid bukan sebagai orang yang menjadi saksi, tetapi justru bermakna sebaliknya, yaitu orang yang disaksikan, masyhud. Dasar pendapat mereka bahwa terkadang wazan fa'il bisa juga bermakna bukan pelaku, melainkan menjadi objek yang kepadanya dilakukan suatu pekerjaan. Sehingga orang yang mati syahid itu bukan orang yang menjadi saksi, justru maknanya adalah orang kematiannya disaksikan. Kalau memang orang mati syahid itu disaksikan, lalu pertanyaannya siapakah yang menyaksikan mereka? Umumnya mereka sebagian ulama itu mengatakan bahwa orang yang menyaksikan atau yang menjadi saksi bagi orang yang mati syahid tidak lain adalah para malaikat yang mulia, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menunggukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dalam hal ini bentar ya. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa persaksian malaikat itu ketika orang yang mati syahid itu mengalami kematiannya, seperti Al-Imam Ar-Razi mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu disaksikan oleh malaikat Rahman, sebagaimana pendapat beliau di dalam kitab Hilyatul Fuqaha. Dan ada juga yang mengatakan para malaikat menjadi saksi nanti dalam atas kebaikannya dan hak untuk masuk surga. Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa persaksian malaikat itu ketika orang yang mati syahid itu mengalami kematiannya, seperti Al-Imam Ar-Razi mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu disaksikan oleh malaikat Rahman, sebagaimana pendapat beliau di dalam kitab Hilyatul Fuqaha. Dan ada yang mengatakan para malaikat menjadi saksi nanti di atas
di dalam atas kebaikannya dan atas haknya untuk masuk ke surga. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi saksi justru darahnya sendiri yang tertumpah ke bumi. Adapun mana mati syahid dalam pendekatan terminologis atau secara istilah dalam ilmu fikih yang berkembang, para ulama telah mendefinisikan dengan berbagai bentuk ungkapan. Tetapi semua sepakat bahwa definisi yang mereka berikan itu hanya terbatas buat orang yang mati syahid secara sesungguhnya. Bukan mati syahid secara penyebutannya saja atau pahalanya saja, syahid akhirat. Akan tetapi yang dimaksud adalah mati syahid dunia, di mana umumnya para ulama menetapkan tidak perlu dimandikan atau dikafani sebagaimana layaknya umumnya jenazah. Mereka yang mati syahid itu hanya disolatkan dan dikuburkan dengan pakaian di mana dia meninggal dunia sebagai syahid. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada sahabat Abdul Fattah Husna yang menyampaikan materi pengabdian syahid. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam syahid yang akan disampaikan oleh sahabat Safan Adi Wijaya. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Masih pada semangat ini. Halo. Halo guys, bagaimana kabarnya? Pada semangat belum? Halo, halo. Masih semangat, masih Masih. semangat. Oke, baik. Supaya dicerna gitu. Jadi ketika kita membahas sesuatu, itu jangan lemes, loyo, lemah, lesu, letih, apalagi sudah ya. Jadi kita harus tetap fit, tetap menjaga kondisi dan selalu bersemangat. Siap? Siap. Orang ini. Oke. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu masih berlanjut ya tentang macam-macam syahid ya. Baik. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa syahid itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang gugur di dalam peperangan melawan kaum kafir disebabkan karena terbunuh. Orang semacam ini dihukumi sebagai syuhada yang akan memperoleh pahala di akhirat, dan dihukumi syahid dunia, yakni jenazahnya tidak dimandikan dan disolatkan. Ia dikuburkan bersama dengan pakaian dan darah yang melekat di badannya. Kemudian yang kedua, syahid akhirat, yakni orang yang mendapat pahala di akhirat akan tetapi dihukumi syahid di kehidupan dunia. Mereka adalah meninggal dunia karena sakit perut, misalnya penyakit taun, orang yang tertimpa bangunan atau tembok, orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam hadis sahih dengan sebutan syahid. Orang-orang semacam ini jenazahnya wajib dimandikan dan disolatkan. Mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat. Hanya saja tidak sama dengan pahala orang yang mati syahid jenis pertama. Dapat dipahami ya? Dipahami tidak nih? Halo? Baik, dapat dipahami berarti ya. Kita lanjut ke dalil-dalilnya ya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan sejumlah orang yang mendapatkan pahala syahid di akhirat atau yang disebut dengan syahid akhirat namun tidak dihukumi syahid dunia adalah sebagai berikut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Asyhadu khamsatun
al-mat'unu wal mabtunu wal ghoriqu wa sahibul hadim wa syahidu fi sabilillah. Ya. Yang artinya syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang mati karena terkena penyakit taun, lepra, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan ya sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya bagian mata adun. Ada? Oke, baik, saya di sini aja. Ma ta'udduna syahida fikum? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahida. Qala inna syahada ummati idza la qalilu. Qalu faman hum ya Rasulullah? Qala ma qutila fi sabilillahi fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahida, wa man mata fi ta'uni fahuwa syahida, wa man mata fi batni fahuwa syahid. Yang artinya, siapakah di antara kalian yang terhitung mati syahid? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa saja yang terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku tentu sangat sedikit. Para sahabat pun bertanya, lantas siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah, ia adalah syahid. Siapa saja yang mati karena terserang penyakit lepra, ia adalah syahid. Siapa saja yang mati karena sakit perut, maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Next, ketiga syahid dunia saja, yakni orang yang mengambil dengan sembunyi-sembunyi harta ghanimah atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bisa menafikan sebutan jihad. Jika orang ini gugur di medan perang melawan orang kafir, maka ia dihukumi syahid di dunia, sehingga tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Akan tetapi, ia tidak mendapat pahala yang sempurna di akhirat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, wa rajulu yuqatilu li dzikri, wa rajulu yuqatilu. Lanjut ya. Wa rajulu yuqatilu li dzikri, wa rajulu yuqatilu li yurmakanuhu. Faman fi sabilillahi qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Ada seorang laki-laki yang berperang karena ingin mendapatkan ghanimah. Ada pula yang berperang untuk diingat kemasyhuran. Dan ada pula yang berperang supaya kedudukannya tinggi. Lantas siapa orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia benar-benar berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Udah ya, baik. Sekian dari pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sapan atas penjelasannya mengenai macam-macam syahid
Selanjutnya kita beranjak kepada materi mengenai pembacaan teks hadis yang akan dibacakan oleh sahabat Fitri Indah Lestari. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada gusna saukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu wa qala asyhada'u khamsatul mat'unun wal mat'unu wal mabtunu wal goriku wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Artinya, menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Soli, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada lima orang. Yang pertama, orang yang mati akibat penyakit atau taun. Yang kedua, orang yang mati sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam. Yang keempat, orang yang mati tertimpa runtuhan. Yang kelima, orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 4940. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Fitri Indah Lestari yang telah membacakan hadis tentang syahid yang diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai syarah hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu syarah daripada hadis yang telah disampaikan oleh Fitri sebelumnya. Pada kalimat tatkala seseorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun, diantaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun pada kata al-ghariqu adalah orang yang mati tenggelam di dalam air. Dan pada kata sahibul hadmi adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Maksud syahid di sini selain daripada syahid yang gugur di medan perang adalah mereka di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu syahid di dunia dan akhirat.
yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafirin. Yang kedua yaitu syahid di akhirat, yang mana syahid akhirat ini yaitu mereka yang telah disebutkan dalam hadis di atas tersebut. Yang ketiga yaitu syahid di dunia, bukan di akhirat. Dalam mereka yang meninggal atau mati yang haus akan harta rampasan perang, ghanimah, atau mati saat ia lari dari medan perang. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat Hidayat yang telah menyampaikan materi syarah hadis. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu mengenai pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Abdul Fattah Husna. Kepadanya kami persilahkan. Semangat. Yuk, Bang Batas silakan. Sebentar dulu. Oke. Semangat. Jadi pelajaran yang dipetik dari hadis di atas adalah hadis di atas memasukkan mat'un, orang yang meninggal karena wabah taun, ke dalam kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia akhirat. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdul Fattah Husna yang telah menyampaikan materi pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Alhamdulillah, semua materi hari ini telah tersampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize serta diskusi ya. Sesi ini akan dipimpin oleh Sapa Nadi Wijaya, kepadanya kami persilahkan. Yes, masih ada? Aman. Masih ada. Halo. Kalau saya bilang halo, kalian bilang apa gitu? Halo. Hai. Masih peserta gak? Mungkin ini ya pada capek ini. Ya, saya juga pada lemes. kurang fit nih. Jadi demi kalian apalah dayaku gitu. Baiklah, kita lanjut ke flash time. Untuk diskusi kali ini sebetulnya banyak sekali yang dinyatakan syahid ya. Seperti yang tadi disebutkan oleh para pemateri. Kemudian terbagi menjadi 3 ya, yang sudah dijelaskan tadi. Yang jadi pertanyaannya,
Ini diskusi ya. Yang jadi pertanyaannya, karena nggak ada yang nanya soalnya. Jadi orang yang seperti kecelakaan pesawat, tenggelam di lautan, kecelakaan transportasi atau satlantas, bagaimana dengan hukumnya? Mereka syahid atau tidak? Silahkan. Yuk, yang bisa yuk. Yuk, nah, silahkan Emos, acungkan tangan. Itu masuknya ke mana gitu? Syahid, bagian beberapa gitu. Tadi ada 3 kan ya. Jadi di antara syahid-syahid tersebut, termasukkah atau bagaimanakah dengan orang yang kecelakaan seperti pesawat jatuh, yang baru-baru ini adalah tenggelamnya kapal selam TNI ya. Kemudian ada yang sebagainya gitu, yang umum gitu di zaman sekarang. Bagaimana? Yo yang bisa diskusi dulu aja. Yo, kita saling sharing. Ini ya ingin menjawab nih, bukan menjawab ya, ingin menambahkan. Ya. Jadi mengingat kecelakaan yang kemarin yaitu tenggelamnya kapal selam ya. Apakah mereka ini bisa dikatakan sebagai syahid? Jadi dalam agama Islam itu para ulama mengatakan orang-orang yang dianggap mati syahid adalah mereka yang gugur bukan di medan perang. Ada juga yang gugur di medan perang gitu ya, ada yang mengatakan begitu. Jadi di akhirat kelak mereka akan menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Lalu bagaimana dengan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pesawat, terus kapal, bagaimana? Apakah mereka bisa dikatakan sebagai syahid? Nah, di sini menurut Ustadz Abu Haidar As-Sundawi mengatakan bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan juga digolongkan sebagai mati syahid. Begitu. Jadi kita umpamanya sedang berjalan ya. Sebenarnya gini nih, dalam kesepakatan tersebut ya, Ustadz Abu Haidar ini merupakan tokoh gitu ya, dimintai pendapat bagaimana gitu mengenai orang yang mati syahid akibat kecelakaan ya. Beliau mengatakan bahwa orang yang meninggal karena kecelakaan itu dikatakan sebagai syahid. Nah, kalau saya gimana nih menurut Asapan, ini merupakan tergolong ke dalam syahid apa nih? Kan tadi ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada dunia akhirat. Gimana nih? Ini termasuk syahid apa? Kalau boleh tahu. Iya. Jadi atau tadi yang memaparkan materi apa nih? Ya boleh dibuka lagi aja pemaparan materinya biar peserta tidak mereview. Ini pasti pada ngantuk ya. Sok, bukan ininya ya, bukan golongannya, tapi bagaimana hukumnya, apa itu termasuk syahid atau tidak? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa menurut Ustaz tersebut kan dikatakan sebagai syahid. Nah, yang jadi saya timbul pertanyaan lagi nih. Kan tadi kan syahid terbagi lagi itu.
Kalau misalnya kecelakaan itu termasuk syahid ke dalam apa tuh? Golongannya ya. Iya. Sok. Ayo. Yo, yang lain. Apa perlu saya jelaskan dulu? Mengulang lagi gitu. Jadi yang jadi pertanyaannya simple sih kalau saya, kecelakaan yang sering terjadi di kita di Indonesia itu termasuk syahid atau tidak? Door prize masuk, silahkan. Syahid tidak itu. Kalau syahid kenapa? Tidak kenapa. Dah, kita berpendapat. Yuk, yuk, tinggal 2 pertemuan lagi yuk. Oh, udah pada kebagian door prize semua kayaknya nih. Masa nggak mau? Ayo bagaimana? Izin berpendapat, Sapan? Ya silakan. Boleh? Yo boleh lah, biar Seperti yang peserta telah lebih berjelas gitu. ya oleh para pemateri bahwa ada syahid itu ada 3 ya. Ya, Syahid dunia, syahid akhirat, kemudian syahid dunia akhirat. Betul seperti itu. betul. Nah, yang jadi pertanyaan daripada Sapan, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal karena kecelakaan, seperti misalkan kecelakaan motor, mobil, atau pesawat, itu apakah itu hukumnya mati syahid atau tidak? Kalau Yes. itu, kalau menurut saya sih ya, maaf nih kalau salah, bagaimana kembali tujuannya, tujuan yang melakukan perjalanan. Kalau misalkan itu perjalanannya melakukan perjalanan untuk misalkan kebaikan, misalkan seperti berziarah, ibadah haji, umroh, untuk kebaikan gitu ya, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu kalau menurut saya bisa dikatakan sebagai syahid. Tapi syahidnya itu syahid dunia ya, maaf kalau salah ini ya. Ini jadi kembali lagi kepada tujuannya, niat tujuan melakukan perjalanannya. Kan seperti yang telah dikatakan oleh Patah, bahwa kecelakaan tersebut ya termasuk syahid. Namun dikatakan Patah masih belum lengkap. Kenapa? Sebabnya, sebab yang sebab mengapa itu menjadi syahid, menjadi mati syahid. Ya, jadi itu kembali tujuan daripada melakukan perjalanan tersebut. Kalau misalkan melakukan perjalanan untuk bermaksiat ya, misalkan mau ke tempat yang jauh, misalkan ke luar negeri atau kemana, menggunakan pesawat, niatnya hanya untuk jalan-jalan, untuk refreshing, nambah-nambah story IG, snap WA, dan sebagainya. Itu tidak termasuk, kalau menurut saya tidak termasuk. Tapi kalau misalkan untuk kebaikan, misalkan untuk ziarah Wali Songo, untuk ibadah haji, umroh, dan lain sebagainya, untuk bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi kepada sahabat, keluarga, dan lain sebagainya, itu kalau misalnya bisa disebut sebagai syahid. Syahidnya syahid dunia. Ya. Terima kasih. Pendapat yang luar biasa. Jadi gitu ya. Kalau di zaman sekarang itu
syahidnya tergantung amal-amalan gitu kalau kasarnya ya. Mohon maaf. Jadi bagaimana tujuan kita ketika kecelakaan, nauzubillah ya gitu. Kita lagi nggak fokus atau nggak tujuannya salah arah, misalkan harusnya kita ke Jarah, ini ke mall gitu belanja. Kemudian pas di perjalanan ya dia kecelakaan gitu misal ya. Jadi dipertimbangkan juga sih dari amal-amalan mereka amal-amalan orang tersebut di masa lalu gitu, bagaimana amalannya. Jadi lebih besar dosanya atau amal buruknya atau amal baiknya gitu. Jadi yang jelas di sini dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, yang mati tenggelam tertimpa reruntuhan itu sudah jelas dikatakan syahid ya, tenggelam. Karena alasannya kenapa? Orang yang tenggelam itu dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Berusaha dan berjuang menyelamatkan dirinya sendiri dari air ya. Itu aja perjuangan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya di sini dikatakan syahid. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terima kasih. Baik, cukup jelas ya semuanya ya. Mungkin ini udah pada kebagian door prize semua. Jadi sudah, jadi kita sharing-sharing saja. Silahkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Sapan yang telah memimpin diskusi. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Dari pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat kami simpulkan bahwa syahid adalah menyaksikan. Sebagian ulama mengatakan mereka yang mati syahid akan menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada saat mereka meninggal. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa syahid itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu syahid dunia dan akhirat, syahid akhirat, dan syahid dunia. Syahid yang dikarenakan bahwa syahid itu terbagi menjadi adalah termasuk ciri-ciri syahid akhirat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang berbunyi asyuhada khamsatun al-mat'unu al-mabtunu wal ghoriqu wasahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah, yang artinya syuhada atau orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang mati karena terkena penyakit taun atau lepra, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang tertimpa bangunan rumah atau tembok, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rahmat Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini yaitu doa sebelum kita tutup acara pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekarang yaitu adalah 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana pada 10 terakhir bulan Ramadan ini setiap doa pasti akan Allah kabul. Setiap doa pasti akan Allah ijabah. Amin, amin. Kita
Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ila wajhikal karim wa li azimil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jamil ahwal wa afat wa taqdilana biha jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal gayat min jami' khairati fiyati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amalin la yufa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatil dani wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ditutup oleh moderator kepada silakan. Baik, terima kasih kepada Rahmat Hidayat yang telah memimpin doa pada hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah bergabung hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi suatu amalan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini ya. Karena tidak bukan adanya acara ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa penutup majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya beserta teman-teman yang lain mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.